dimasukkan sehingga Bapak dan Ibu bisa dengar ulang lagi sama seperti mengikuti acara hari ini ya. Itu saja, saya kembalikan kepada Dr. Ferry untuk memandu acara tanya jawab. Silakan Bu Ferry. Baik, terima kasih Bu Sonya. Dr. Adri, kita sudah siap untuk tanya jawab? Siap. Oke. Siap. Pak dan Ibu, kita utamakan dulu yang langsung bertanya ya, Dok. Apakah sudah ada yang mau bertanya langsung? Kalau belum, sambil menunggu saya bacakan dulu yang dari voting. Ya, belum ada yang resen, silakan Bu. Ini dari mungkin Ibu Ari Lestari dari Batam. Mau bertanya, apakah stres bisa terjadi pada anak-anak usia balita sampai 10 tahun, Dok? Silakan Dokter langsung dijawab. Ya, bisa aja, tapi memang kita susah mengetahui. Bisa, tapi kita susah mengetahui. Pada anak yang lebih dewasa ya, tadi kalau di bawah 5 tahun, artinya yang perubahan-perubahan perilaku dia di dalam aktivitasnya hari-hari dengan perbedaan stimulus yang dikasih, sebenarnya kita bisa menganalisis apakah ini anak stres apa enggak, gitu kan? Nah, satu contoh sebenarnya kan. Anak nangis, satu contoh aja lah. Anak nangis pada waktu kencing. Nah, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa dia stres dengan kondisi dia gitu. Nah, kalau nggak ada kencing, nggak ada apa, dia nangis itu kan, terus-terusan tiap hari ya, itu kita juga bisa lihat gitu. Nah, itu tadi saya bilang. Problemnya, kenapa sih anak, tadi secara fisiologi saya jelaskan tadi, kenapa itu anak pada waktu dia pipis, dia stres. Proses pada bayi untuk mengeluarkan mengeluarkan produksi airnya dalam bentuk ya pipis ya, itu adalah proses normal pada bayi yang baru lahir ya. Pada waktu proses itu memuncak sebelum terjadinya proses keluarnya kencing itu sendiri, sebenarnya si bayi udah gelisah tuh tidurnya. Kemudian keluar pipisnya. Keluar pipisnya pada saat dia keluar dan terakhir dia keluar, sebenarnya stresnya udah agak kurang tuh, udah turun dia. Tapi apa yang terjadi? Sekelilingnya basah. Sekelilingnya basah. Basah yang awal tuh, Anda pernah ngompol nggak ya dulu kecil ya? Saya pernah. Kita ngompol awal tuh enak, dingin gitu. Yang awal-awal dingin gitu. Tapi lama-kelamaan tuh rasa panas gitu. Nah, rasa itu merangsang permukaan kulit kita. Nah, itulah yang namanya stresor lingkungan merangsang anak sehingga menimbulkan anak yang nangis. Nah, anak nangis ini sebenarnya dia minta tolong gitu. Karena salah satu komunikasi anak dengan lingkungannya adalah dia menangis gitu, nggak ada lain gitu. Nah, kondisi-kondisi itu sebenarnya yang bisa dilihat oleh para ibu-ibu ya, memperhatikan apa nangis ini juga berkaitan dengan kondisi-kondisi yang memang ada penyebabnya. Tapi kalau nggak ada penyebabnya, anak nangis terus, pasti ada sesuatu. Ya, nah, menangis ini adalah ekspresi dari anak yang memang belum memiliki kemampuan untuk bicara, untuk menunjukkan bahwa oh ada lingkungan yang nggak mengenakan sehingga menimbulkan stres dan nggak enak di dalam tubuhnya. Nah, kemudian kalau pada anak yang lebih besar, mungkin dia sudah bisa bicara, apalagi kalau udah 10 tahun ya, dia udah bisa bicara dan kita bisa amati perubahan perilaku apa yang terjadi pada anak itu. Gitu. Nah, artinya di sini karena kita tidak bisa menggunakan kuesioner baku ya, jadi pengamatan itu penting. Nah, pengamatan orang tua apalagi gitu, itu sangat penting gitu. Itu aja. Baik, Dokter. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Ibu Ari. Nah, ini juga ada yang ditanyakan oleh Heni. Suplemen apa, Dok, atau obat apa yang bisa melindungi otak dari stres? Mungkin semacam kayak biloba gitu ya, Dok. Ya, obat untuk melindungi otak dari stres ya sebetulnya sampai saat ini belum ditemukan ya. Artinya bagaimana kita mencegah stres, karena stres itu kan macam-macam. Tapi
faktor stresnya tadi di dalam tubuh, di dalam otak dikeluarkan produk-produk otak tertentu yang berpengaruh. Ya, perlu saya sampaikan di sini ada namanya neurotransmitter tertentu yang di otak yang menjadi imbalance. Nah, justru sebaiknya kalau kita stres, selain sebelum kita makan obat, kita coba atasi melalui aktivitas. Para psikolog juga sudah banyak mengembangkan model-model pengaturan pernapasan. Tadi yang kita lihat meditasi relaksasi itu adalah salah satu usaha. Nah, kalau obat, terus terang saya sendiri belum tahu dan sepengetahuan saya belum ada, mungkin referensi yang terbaru ada. Tapi bagaimana ada obat untuk mencegah stres, rasanya sepengetahuan saya belum ada. Tapi bagaimana kita mengatasi stres dengan kita melatih pola pikir kita, melatih otak kita pada dasarnya, itu adalah satu hal yang memang lebih dianjurkan ke depan supaya memang kita tidak tergantung kepada obat-obatan. Karena obat-obatan itu juga berpengaruh secara jangka menengah, jangka panjang terhadap proses neurotransmitter di otak. Karena ada yang dihambat dan juga yang terangsang gitu. Kelebihan sesuatu yang dirangsang ya orang kalau kita mau rileks terus ya terlalu rileks nantinya akhirnya. Tuh. Lanjut. Ya. Mungkin ini ada jadi ya. Mungkin Bu Heni perlu ikut mungkin besok untuk lihat resveratrol hari Selasa nih. Ya. Ya, resveratrol ini makanan dari alam soalnya buah-buahan ya. Jadi benar-benar bukan obat, suplemen. Ya. Ya. Nah, kalau dia mengarah pada suplemen yang sifatnya lebih alamiah, ya itu mungkin lebih bagus dengan makanan, dengan aktivitas fisik itu lebih bagus. Tapi yang namanya obat memang tidak dianjurkan gitu. Setuju, Dok. Ya. Setuju, Dok. Baik, Dokter. Mudah-mudahan bisa menjawab juga ya buat Ibu Heni. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi. Stimulasi ini bisa dimulai dari usia berapa, Dok? Ini maksudnya stimulasi auditori kali ya? Ya. Nah, memang yang kita lakukan di sini banyak kita pada anak-anak yang mengalami gangguan belajar, anak-anak sipri umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi batasan umur sebetulnya sampai saat ini saya belum bisa sampaikan karena protokolnya memang sedang kita susun. Tapi kita banyak menerima yang memang sudah didiagnostik dokter, ya jadi yang jelas ada diagnostiknya, dan kita melakukan pemisahan khususnya dengan pemisahan otak atau dengan menggunakan kuesioner standar, ya itu dibuktikan memang ada gangguan, ya yang berkaitan dengan gangguan gelombang otak, dan kita dengan gangguan otak kemudian kita lakukan juga diagnostik penilaian gelombang otaknya, dan kita kaitkan gangguan gelombang otak ini berkaitan dengan penyakit yang telah didiagnostik oleh dokter. Nah, kemudian kita lakukan stimulus. Jadi stimulasi auditor ini salah satu ya. Kita juga mengembangkan stimulasi motorik, sensomotor, stimulasi visual ya. Jadi semua modalitas sensori itu yang kita kembangkan untuk, karena kita tahu yang namanya sensorik itu adalah stimulus itu adalah sensorik. Processingnya itu nanti outputnya adalah motor. Nah, motor itu adalah yang menggerakkan sesuatu. Menggerakkan itu misalnya bicara. Nah, bicaranya kan harus sinkron. Nah, ada anak yang nggak bisa bicara. Nah, bagaimana ngelatih bicaranya? Yang penting dia keluar dulu bicaranya. Artinya keluar bicaranya, artinya alat bicaranya udah kerja. Bahwa bicaranya sesuai dengan konteks. Nah, itu latihannya kita gabungkan dengan latihan-latihan dari para terapis dan lain. Ya, dengan para psikolog gitu. Ya. Oke. Oke. Dok, ini ada Ibu Mila yang bertanya kemana untuk layanan konsultasi. Baik, nah, itu nanti alamatnya. Nanti ke Moris aja ya untuk bertanya-nya, Dok ya. Betul. Ya, betul. Ke WA admin nanti kita kasihkan ya. Ya. Oke. Kalau nggak salah kan rencananya di tempatnya Dr. Ferry. Ya. Di Pak Sutri, pasangan suami istri ya. Iya, Pak Sutri nanti kita. Yang ada kita ada di RSCM di Departemen Neurologi, Subdivisi Neurobehavior. Kita kan ada tim, ada saya, ada Dr. Yeti Ramli,
dokter saraf anak di RSCM. Jadi di RSCM ya. Ya. Oke. Ini kemudian dari Ibu Vina di Turki. Izin dok bertanya, apakah insomnia disebabkan oleh bad stress yang mungkin tidak terlalu dirasakan? Hampir setiap malam kesulitan tidur lewat dari tengah malam. Mohon penjelasan mengenai insomnia. Ya. Jadi seperti tadi saya sudah singgung ya, bahwa stres bisa menimbulkan gangguan tidur dan gangguan tidur bisa menyebabkan stres. Nah, kalau memang kita tahu ada sesuatu yang menyebabkan kita stres tadi ya, kita nggak bisa ngatur waktu kerja kita gitu. Nah, artinya kita tidak bisa mengatur, tapi artinya memang kita merasa terganggu waktu tidur kita dengan load pekerjaan kita. Nah, ini memang bisa menimbulkan stres. Tapi kalau misalnya, jadi jangan segala sesuatunya juga kita anggap menimbulkan stres. Kalau misalnya kita juga mengerjakan sesuatu pekerjaan dan kita bisa mengatur waktu tidur kita, ya, dan kita tidak terganggu dengan waktu tidur kita yang tadi ya jam 1, rasanya sih kalau bangunnya jam 10 siang, tidur jam 1 malam, dari jumlah tidurnya sih masih cukup-cukup aja. Selama Anda nggak merasakan ada sesuatu yang nggak enakin, ya nggak usah dipikirin gitu. Tapi kalau tadi Anda bilang Anda jam 1 tidur, saya juga tidur sekitar jam 1, jam 2 gitu. Tapi saya bangun juga, saya nggak stres aja gitu. Karena artinya itu cukup gitu. Nah, orang-orang yang artinya memang memiliki kebiasaan untuk tidur dalam dalam waktu yang cukup panjang dan dia tidak merasa terganggu, tidak menimbulkan stres. Tapi kalau dia udah merasa, aduh, saya susah konsentrasi, kok saya jadi lemes, saya jadi ini, nah itu gangguan, Pak. Itu perlu kita lihat gitu. Nah, yang jelas selama ini kan solusi dari orang gangguan tidur ini lebih banyak ke obat. Kita menawarkan stres ini satu tadi meditasi boleh, terus tadi Ibu Sonya atau itu tadi ada kita menggunakan produk-produk herbal. Nah, yang di saya kita melakukan sinkronisasi gelombang otak. Oke, ini saya lihat ada Jadi ini. Iya dok. Ini Jadi murid saya dulu nih di Surya nih. Gimana Jadi? Salam. Di mana sekarang nih Jadi ini? Pertanyaannya ya oke. Dulu. Atau dari Ibu Heri dulu ya dok ya? Dari Pak Heri Sulistiono. Ya. Apakah akupunktur yang lebih baik harus dipakai setrum? Apakah penyakit neuroperifer pada telapak kaki juga akibat stres? Bagaimana cara penyembuhannya? Karena saya sudah minum pregabalin 2 tahun dan tapi belum sembuh secara maksimal. Iya. Bapak nggak ada diabetes kan ya Pak ya? Nggak ada diabetes ya? Nggak ada ya. Nah, artinya ya apapun yang namanya aku tadi, pressure, akupuntur, apa segala macam kan itu termasuk model-model sensorik ya. Tadi yang berkaitan dengan tadi. Kalau kita melakukan pijatan, pijatan ini dilakukan tukang pijet ya. Tukang pijet melakukan pijetan sama saya, suami mijit istri saya, beda tuh. Beda. Ada faktor emosionalnya gitu. Tadi oksitosin ini bisa keluar gitu. Oksitosin yang tadi itu, ya. Oksitosin ini sangat membantu salah satu proses mengurangi proses nyeri gitu. Ada tentu. Nah, tadi saya menyangkut tadi berkaitan dengan nyeri yang nggak ulang-ulang. Nah, memang obat-obatan ini punya spesifik tertentu untuk gangguan tertentu. Kelihatannya Bapak ini yang perlu dinilai nih masuk neuropathic pain nggak gitu. Jadi ada gangguan nyeri yang memang ada kerusakan saraf karena penyakit-penyakit tertentu. Salah satunya adalah diabetes. Kalau nggak ada diabetes apa segala macam, nah ada radang sendi nggak? Nah, radang sendi itu perlu dinilai lagi. Kalau nggak itu semua, nggak ada itu semua, ya mungkin ada faktor-faktor psikis yang
yang memang rentan terhadap Bapak. Jadi mungkin Bapak atau Ibu selama ini kalau ada sesuatu di daerah itu merasa sakit, kalau ada sesuatu stresnya itu, aduh nyeri gitu, aduh mual gitu. Padahal nggak ada mualnya gitu, tapi itu merupakan perasaan yang perasaan yang memicu kita menjadi timbulnya rasa sakit. Nah itulah yang tadi mesti kita lihat tadi gelombang otaknya. Memang terjadi nggak itu gitu. Ya jadi sebenarnya faktor-faktornya nggak ada, faktor penyakitnya nggak ada, tapi ya, itu dibuat oleh yang tadi Sonya buka otak kita sendiri gitu yang buat kita sakit gitu. Banyak orang yang kayak gitu. Ya, jadi salah menginterpretasikan situasi yang bermanifestasi sebagai penyakit fisik pada tubuhnya gitu. Yang selama ini kita sebut psikosomatik lah, apa segala macam gitu. Oke. Baik, dokter. Mudah-mudahan sudah menjawab ya. Nah, ini dari Jedidiah Matita. Ini muridnya dokter. Iya. Ini tanya, apabila tidak saya. Nih, katanya apabila tidak memiliki akses EEG, apakah melakukan diagnostik gangguan tidur bersamaan dengan diagnostik tingkat stres bisa menjadi tolak ukur sebelum melakukan terapi? Justru itu salah satunya kalau kita mau melakukan modulasi gelombang otak, datanya memang kita harus punya data gelombang otak. Kalau kita mau memodulasi ya, karena dasarnya stimulasi auditorik ini kan kita melakukan sinkronisasi gelombang otak. Jadi data itu mesti ada. Nah, artinya perlu kita kita sinkronisasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan diagnostik tanpa kita melakukan pemisahan gelombang otak. Pada awalnya bisa kita lakukan dengan kita sudah mengembangkan model-model instrumen dengan database yang cukup, ya sudah kita analisis beberapa instrumen-instrumen, sudah kita modifikasi dengan gelombang otak tertentu, dan memang kita pastikan ini gelombang ini yang tinggi. Nah, setelah kita tahu berdasarkan data itu gelombang ini yang tertinggi, kita tidak lakukan stimulasi melebihi porsi yang terjadi. Kita evaluasi nanti dengan QEEG-nya. Pada dasarnya kita mesti lakukan pemisahan QEEG. Gitu. Jadi memang kita punya data. Nah, kalau Anda ngembangkan tidak punya data itu, sebetulnya Anda bisa kirim aja ke kita untuk kita lakukan. Nanti kita report ke Anda ininya hasil dari rekaman QEEG-nya nanti bisa dilakukan model-model itu gitu. Itulah yang artinya kita kerain serapan. Artinya jangan ini sampai disalahgunakan gitu. Neuroscience terapan ini jangan sampai disalahgunakan keluar dari kaidah-kaidah ilmiahnya, karena kita punya board ya.